Oke, coba deh Anda bayangkan ini. Anda lagi tidur pulas, terus tiba-tiba tengah malam kebangun gara-gara suara ledakan. Bukan suara petasan, tapi ledakan beneran. Nah, itulah yang terjadi di Caracas, Venezuela, tanggal 3 Januari 2026. Pasukan khusus Amerika tiba-tiba mendarat, menangkap pemimpin negara itu, Nicolas Maduro, dan langsung diterbangkan ke New York. Ini bukan sekedar kudeta politik biasa loh. Ini adalah operasi militer super presisi yang dibungkus rapi sebagai penangkapan kriminal. Nah, dari tumpukan sumber yang kita punya, mulai dari artikel berita, analisis hukum, sampai pernyataan resmi, kita akan coba bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu. Kita akan lihat gimana operasinya berjalan, dasar hukum apa yang mereka pakai, dan efek dominonya yang langsung bikin geger seluruh dunia. Mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari operasinya dulu kali ya, soalnya detailnya ini benar-benar kayak film action. Sumber-sumber ini menggambarkannya sebagai operasi skala besar. Betul, skalanya itu luar biasa. Jenderal Dan Kane, yang waktu itu menjabat ketua kepala staf gabungan, bilang kalau mereka mengerahkan lebih dari 150 pesawat. 150? Dan itu terbang dari 20 pangkalan yang berbeda di seluruh belahan barat. Jadi bisa dibayangkan koordinasinya serumit apa. Gila, itu berarti mereka harus melumpuhkan pertahanan udara Venezuela dulu kan? Nggak mungkin masuk gitu aja. Tepat sekali, katanya sih, sistem pertahanan udara Venezuela itu lumpuh total. Ada dugaan kuat ini dibantu oleh CIA dan NSA yang meretas sistem mereka dari jauh. Wow, oke. Lalu momen penangkapannya sendiri, saat mereka mendarat di kompleks kediaman Maduro. Itu kan katanya jam 1 dini hari. Kenapa jam segitu ya? Bisa jadi ada makna simbolisnya. Atau ya, bisa juga itu waktu yang paling strategis saat target paling lengah. Yang jelas, momennya sangat dramatis. Helikopter mendarat, dan menurut pernyataan Presiden Trump, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, itu ketahuan pas lagi lari. Lari kemana? Mau masuk ke safe room. Jadi mereka itu hampir saja lolos, istilahnya. Dan kabarnya sempat ada perlawanan kan? Ini bukan operasi yang senyap dan mulus tanpa baku tembak sama sekali. Betul. Jenderal Chayne mengonfirmasi kalau helikopter mereka ditembaki oleh pasukan pengawal Maduro. Oh, jadi ada baku tembak? Ada. Sebagai balasan, helikopter serang Apache yang mengawal mereka langsung membalas tembakan. Mereka menghancurkan beberapa pos jaga dan kendaraan lapis baja di sekitar kompleks. Jadi ada pertempuran singkat, tapi intens. Setelah Maduro dan istrinya diamankan, mereka langsung dibawa kemana? Langsung dievakuasi ke kapal serbu amfibi USS Iwo Jima yang udah nunggu di lepas pantai. Nah, setelah penangkapan itu muncullah gambar-gambar yang ikonik ya. Ada foto yang dirilis Trump menunjukkan Maduro matanya ditutup terus pakai penutup telinga peredam bising. Terus ada video 12 detik yang viral itu di mana dia digiring agen DEA di lorong di New York. Orang-orang nyebutnya perp walk. Ini kan bukan cuma prosedur biasa, pasti ada pesan di baliknya. Tentu, itu adalah teater politik jelas sekali. Foto di atas kapal itu menunjukkan penaklukan total. Musuh yang tadinya kelihatan kuat, sekarang tak berdaya. Dan perp walk itu cara untuk menghancurkan citranya di depan publik. Menunjukkan bahwa seorang pemimpin negara yang berkuasa sekarang nggak lebih dari seorang kriminal biasa. Semuanya dihitung matang untuk dampak psikologis. Oke, operasinya sendiri sudah luar biasa rumit dan ya bisa dibilang berhasil. Tapi yang lebih bikin saya bingung dari sumber-sumber ini adalah gimana cara mereka melegalkannya. Ini kan jelas-jelas serangan militer ke negara berdaulat. Tapi AS bilangnya ini bukan invasi tapi penegakan hukum. Gimana ceritanya? Nah, ini bagian yang paling rumit sekaligus paling kontroversial. Secara hukum internasional, ada prinsip yang namanya sovereign immunity, kekebalan berdaulat. Maksudnya? Intinya, seorang kepala negara yang sedang menjabat itu nggak bisa dituntut di pengadilan negara lain. Dia kebal hukum istilahnya. Tunggu. Jadi normalnya seorang presiden itu untouchable. Terus celah apa yang mereka pakai di sini? Karena jelas-jelas Maduro mereka tangkap dan adili. Celahnya ada di satu kata, pengakuan. Jadi gini, Departemen Luar Negeri AS, yang katanya sangat dipengaruhi Senator Marco Rubio, itu sudah sejak lama secara resmi tidak mengakui Nicolas Maduro sebagai presiden sah Venezuela. Oh, mereka ngakuinnya Juan Guaido kan waktu itu? Tepat. Nah, dalam sistem hukum AS, pengadilan itu menyerahkan urusan siapa pemimpin sah sebuah negara kepada cabang eksekutif. Mereka menyebutnya pertanyaan politik, jadi pengadilan nggak ikut campur. Jadi,
Karena Deplu AS bilang Maduro bukan presiden, maka pengadilan AS juga nganggap dia bukan presiden. Dan karena itu, kekebalan berdaulatnya nggak berlaku. Sesederhana itu. Pada dasarnya ya, dari sudut pandang pengadilan di New York, mereka tidak sedang mengadili seorang presiden. Mereka mengadili warga negara biasa bernama Nicolas Maduro. Kedengarannya memang luar biasa, tapi ya itulah argumen hukum yang mereka bangun. Gila, ini menunjukkan betapa hukum domestik bisa jadi senjata yang ampuh banget ya dalam kebijakan luar negeri. Sangat ampuh. Oke, jadi pintunya sudah terbuka. Iya. Dan begitu pintu itu terbuka, mereka langsung melemparkan dakwaan yang berat banget. Pas saya baca daftar dakwaannya, ini bukan main-main. Sama sekali bukan. Jaksa Agung Pam Bondi waktu itu menjabarkannya dengan sangat jelas. Ada 4 dakwaan utama, konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, dan 2 dakwaan soal kepemilikan senjata. Senjata mesin dan alat peledak kan? Betul, untuk mendukung perdagangan narkoba. Ini semua dakwaan kelas kakap. Dan saat saya baca lebih dalam lagi, ternyata ini bukan cuma soal Maduro seorang diri. Mereka menyeret seluruh keluarganya ke dalam kasus ini ya. Benar. Dan ini yang membuat kasusnya jadi lebih kuat dan personal. Istrinya, Cilia Flores, ikut didakwa. Dakwaannya apa? Menerima suap dan bahkan memerintahkan pembunuhan anggota kartel saingan. Putranya, Nicolasito, juga disebut terlibat aktif sejak 2014, termasuk bantu kirim ratusan kilogram kokain ke Miami. Jadi jaksa ingin melukiskan gambaran bahwa ini semacam perusahaan keluarga kriminal gitu ya? Tepat sekali. Bukan hanya soal kebijakan negara, tapi ini adalah operasi kriminal keluarga. Kalau kita lihat pilihan dakwaannya, kayaknya ada strategi khusus di baliknya. Kenapa misalnya memilih dakwaan narkoterorisme? Itu kan istilah yang kuat banget. Pilihan itu sangat strategis. Narkoterorisme itu undang-undang yang relatif baru. Disahkan setelah peristiwa 1991 dan hukumannya sangat berat, minimal 20 tahun sampai seumur hidup. Tapi yang lebih mematikan lagi sebenarnya adalah dakwaan kepemilikan senjata mesin dalam kejahatan narkoba. Kenapa itu lebih mematikan? Minimal 60 tahun penjara. Tanpa bisa ditawar. Itu sudah pasti hukuman seumur hidup dong. Betul. Ini cara jaksa untuk memastikan target mereka nggak akan pernah keluar dari penjara. Tapi ya, tantangan terbesarnya adalah pembuktian. Maksudnya? Pemimpin organisasi kriminal sebesar ini kan jarang sekali nyentuh barangnya langsung. Nggak akan ada foto Maduro minang kokain atau nenteng senapan mesin kan? Iya juga sih. Jadi gimana jaksa bisa menghubungkan dia dengan semua kejahatan itu? Mereka akan sangat bergantung pada apa yang disebut kooperator. Kooperator? Saksi yang bekerja sama itu ya? Biasanya ini mantan orang dalam, anggota kartel lain, atau pejabat Venezuela yang membelot. Mereka akan bersaksi melawan Maduro dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Jadi ini bakal jadi pertarungan kesaksian di pengadilan ya? Betul. Bukti-bukti lain akan berupa sadapan telepon, pesan teks, atau catatan keuangan yang dianalisis untuk menghubungkan titik-titik dari para saksi ini ke Maduro sebagai pimpinannya. Oke, sebuah operasi sebesar ini dengan justifikasi hukum yang bisa diperdebatkan, reaksi dunia pasti langsung meledak. Gimana situasi di Venezuela sendiri setelah pemimpin mereka diculik? Suasananya digambarkan sangat tegang. Wakil Presiden Delcy Rodriguez langsung mengambil alih sebagai penjabat presiden. Apa respons dia? Menariknya, respons dia itu punya 2 sisi. Di satu sisi, dia menyebut tindakan AS sebagai penculikan dan pelanggaran kedaulatan. Wajar ya? Tapi di sisi lain, dia langsung mengisyaratkan keterbukaan untuk berdialog dengan Amerika Serikat. Oh, itu langkah yang pragmatis sekali ya. Di tengah krisis, dia coba buka jalur komunikasi. Tepat. Dan sinyal itu tampaknya ditangkap oleh pemerintahan Trump. Trump kemudian bilang kalau Menlu Marco Rubio sudah berbicara dengan Rodriguez. Sementara itu di jalanan Caracas gimana? Laporan dari Reuters menggambarkan kota itu seperti kota mati, sangat sepi. Di setiap sudut ada pos pemeriksaan militer. Rakyatnya sepertinya memilih untuk, menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, sementara di Amerika Serikat sendiri, reaksinya terbelah 2 secara ekstrim, kayak ada 2 realitas yang berbeda gitu. Sangat terbelah. Di Doral, Florida, yang sering disebut Doralzuela, karena komunitas Venezuela Amerika yang besar, orang-orang tumpah ke jalan. Mereka merayakan. Mereka berpesta, mengibarkan bendera, dan menyebut ini sebagai akhir dari mimpi buruk selama 26 tahun. Bagi mereka, ini hari pembebasan. Demokrat menggelar demonstrasi. Mereka bawa spanduk yang menyebut tindakan ini perang ilegal dan penculikan demi minyak. Wah.
Bagi mereka, ini adalah contoh imperialisme Amerika yang paling buruk. Perpecahan ini juga tercermin di level politik kan? Bukan cuma di jalanan. Bahkan di kalangan Partai Republik sendiri kabarnya ada yang nggak setuju. Betul sekali. Dari Partai Demokrat, hampir semua seragam mengutuknya. Senator Adam Schiff, misalnya, bilang, Maduro memang preman, tapi itu nggak memberi Trump hak untuk menginjak-injak konstitusi. Tapi yang menarik justru di kubu Republik ya. Tentu banyak yang mendukung, tapi ada juga suara kritis. Senator Susan Collins mengkritik karena Kongres gak diberitahu sebelumnya, dan Marjorie Taylor Greene mempertanyakan motifnya, menyinggung gimana Trump dulu memaafkan mantan Presiden Honduras yang juga dihukum karena narkoba. Ini menunjukkan bahkan di antara pendukung Trump pun ada keraguan soal angka ini. Betul. Nah, kalau reaksi internasional gimana? Terutama dari negara-negara tetangga di Amerika Latin. Amerika Latin juga terbelah, persis seperti AS. Para pemimpin sayap kiri seperti Lula da Silva dari Brazil dan pemerintah Meksiko itu mengutuk keras. Mereka melihat ini sebagai presiden berbahaya. Tapi ada juga yang mendukung kan? Ada. Sebaliknya, pemimpin sayap kanan seperti Javier Milei dari Argentina dan presiden terpilih Chili justru merayakannya, menyebutnya sebagai kemenangan untuk kebebasan di kawasan itu. Dan Rusia sebagai sekutu Venezuela. Oh, tentu saja. Rusia langsung mengutuk serangan itu dan menyebutnya sangat mengkhawatirkan. Ini benar-benar menunjukkan peta perpecahan geopolitik global saat itu. Jadi kalau kita rangkum semua ini, operasi militer yang super canggih, justifikasi hukum yang kreatif, dan reaksi global yang terbelah, kita harus bertanya, apa ini semua benar-benar hanya soal memberantas narkoba? Sumber-sumber ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada lapisan-lapisan lain di balik narasi penegakan hukum itu. Ada konteks yang lebih besar. Dan waktu saya baca sumber-sumber ini, ada satu detail yang bikin saya agak merinding. Tanggal operasinya, 3 Januari. Tanggal itu bukan kebetulan kan? Sama sekali bukan. Itu seperti deja vu yang disengaja. Tepat 36 tahun sebelumnya, pada 3 Januari 1990, AS melakukan hal yang nyaris identik. Dengan siapa? Mereka menangkap pemimpin Panama, Jenderal Manuel Noriega, setelah invasi militer. Dan coba tebak apa dakwaannya? Jangan-jangan? Perdagangan narkoba juga. Tepat, perdagangan narkoba. Ini adalah pesan yang sangat kuat. AS seolah-olah mengatakan, kami pernah melakukan ini sebelumnya, dan kami nggak ragu untuk melakukannya lagi. Jadi mereka pakai preseden sejarah untuk membenarkan tindakan mereka. Benar. Kalaupun masih ada yang ragu tentang motif lain di luar narkoba, pernyataan Presiden Trump sendiri setelah operasi itu kayaknya menghilangkan semua keraguan ya. Betul sekali. Dalam konferensi pers, Trump sangat blak-blakan. Dia bilang, AS akan menjalankan negara Venezuela sampai transisi yang aman bisa dilakukan. Apa maksudnya menjalankan negara itu? Kan Luar biasa sekali pernyataannya. dia nggak merinci bagaimana caranya, tapi pernyataan itu sendiri sudah sangat kuat. Sebuah negara asing akan mengelola negara lain. Dan dia nggak berhenti di situ. Dia langsung bicara soal ekonomi kan. Dia bicara sangat gamblang. Dia bilang perusahaan-perusahaan minyak besar AS seperti Exxon dan Chevron akan masuk, menghabiskan miliaran dolar, dan memperbaiki infrastruktur yang rusak parah. Lalu dia mengungkit soal cadangan minyak Venezuela? Dia mengingatkan semua orang bahwa Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Jadi, motif ekonomi dan geopolitiknya diungkapkan secara terbuka. Justifikasi hukumnya narkoba, tapi tujuan akhirnya ya perubahan rezim dan akses ke sumber daya alam. Jadi kesimpulannya, kita melihat sebuah operasi militer yang sangat presisi, dibungkus argumen hukum yang cerdik tapi kontroversial, yang pada akhirnya memicu badai politik di dalam dan luar negeri. Ini benar-benar sebuah peristiwa yang membuat batas antara penegakan hukum internasional dan tindakan perang menjadi sangat-sangat kabur. Dan ini meninggalkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Sumber-sumber ini menguraikan argumen hukum yang didasarkan pada narkoterorisme, sebuah kejahatan yang nyata. Tapi di saat yang sama, sumber-sumber ini juga menyinggung dengan sangat jelas tujuan politik seperti pergantian rejim dan kepentingan ekonomi terkait minyak. Pertanyaannya adalah, di mana sebenarnya garis batas antara penegakan hukum lintas negara dan sebuah tindakan perang? Dan mungkin yang lebih penting lagi, siapa yang berhak menarik garis itu?